Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pengendalian motor servo dengan menggunakan PLC. Motor servo yang kita gunakan adalah motor servo Delta. Drivernya kita menggunakan yang tipe ASDB2, sedangkan motor servonya ini 400 watt tipe ECMA, ya. Sedangkan PLC kita menggunakan PLC Omron CP1H, ya. Nah, ini sudah kita wiring dan sudah kita program, gitu ya. Kita mempunyai dua tombol untuk memutar clockwise maupun memutar counterclockwise, gitu ya. Dan di sini untuk servo on kita menggunakan DI1. Jadi DI1 ini kita koneksikan ke negatif sehingga kondisi servonya ini adalah on. Maka kalau kita tekan, motor akan bisa berputar ya, clockwise ataupun counterclockwise ya, dengan sesuai program yang kita masukkan. Kita menggunakan perintah PLS2 dengan frekuensi 20 kHz. Nah, sekarang kita akan mereset sistem ya, mereset sistem. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa kalau kondisi servonya ini on, artinya sistem ini tidak bisa kita reset. Nah, untuk mereset sistem, untuk mengembalikan ke factory setting, maka ini harus kondisinya off, ya. Supaya kondisinya off, karena di sini kita lihat ya di P2 ini di P210. Ini adalah 101. Nah, 1 di sini ini artinya kondisi servo on-nya dari digital input 1 itu kondisi normally open ya. Nah, kalau ini langsung kita koneksikan ke negatif, berarti ini sudah terkonek sehingga servonya on. Maka untuk mereset sistem, karena di sini kondisi defaultnya adalah 101, maka kita bisa melakukan dengan cara ya, dengan cara mencabut koneksi digital input 1 ya, sehingga di sini servonya off. Nah, kalau servonya off, kita bisa mereset sistem dengan menggunakan P2, parameter di P2 ya, ini dari mode gitu ya, P208. Ini harus kita isi 10, kita shift ya, kita isi 10. Maka saat kita set, ini akan reset. Nah, di sini sudah saya jelaskan kalau muncul alarm 13, kita bisa menghilangkan itu dari parameter P217. Ya, kita menuju P217, kita isi 0. Ya, kita isi 0, kita shift, kita isi 0. Maka alarm 13 hilang. Kalau ini muncul alarm 14, kita menggunakan P215. Ya, P215. Ini kita isi 0 juga. Nah, kalau muncul alarm 15, kita dari parameter P216. Ya, P216 kita isi 0 juga. Shift. Nah, sekarang alarmnya sudah tidak ada, ya, alarmnya sudah tidak ada. Oke, nah, sebelumnya kalau kita ingin, ini kondisi servonya, ya, kondisi servonya sekarang masih off. Nah, kalau kita ingin menjalankan menu jog operation, kita akan menggunakan parameter P405. Nah, P405 ini adalah jog operation. Nah, tetapi karena kondisinya di sini ini off, maka ini tidak bisa, ya, tidak bisa kita menggunakan menu jog operation. Misalnya ini saya isi 120, kita set, ya, ini jog, ini tidak bisa kita jog di sini. Karena apa? Kondisi servonya itu off, ya. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita koneksikan lagi DI
Ya. Karena di P210 itu parameternya 101 ya, masih 101. Ya. Kalau ini sudah kita koneksikan DI satunya, maka ini akan bisa kita jalankan dengan menu job operation. Ya. Oke. Kenapa? Tadi kan dari P210 ini 101. Ya, 101. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan ini kita cabut misalnya gitu ya. Nah, kita mengganti angka 1 yang ada di sini, ini masih off karena ini saya cabut, ini off. Maka ini kita isi ganti ke 0. Maka 001, kalau ini kita isi 0, kalau kita set ya, maka yang ada di sini servonya sudah on lagi. Maka kalau kita menuju ke parameter P405 untuk menu job operation, nah kita bisa menjalankan. Oke. Nah, tadi P210 kita kan isi di 001. Ini kita harus ubah lagi ke 101. Ya. Maka ini sudah off lagi. Untuk mengonkan kita hubungkan ke sini ya. DI satunya kita hubungkan, maka ini sudah on. Ya, sudah on. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menjalankan otomatis? Nah, kalau kita menjalankan otomatis, itu kan kita bisa memulai dari parameter P100 ya. Kita shift P100 ya. Defaultnya adalah 0002. Maka kalau ini kita ganti, ini tidak bisa. Karena apa? Kondisi servonya on. Ya, kita coba. Misalnya saya ganti ini 4. Ini 1. Ya, kalau saya set, ya, dia akan kembali lagi ke 2. Nah, maka bagaimana caranya supaya ini bisa kita set P100. Ini kita set. Ini kita lepas sehingga servonya off. Maka ini bisa kita ubah menjadi 0142. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, kita lihat ini sudah harganya berubah 0142. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah bisa menjalankan otomatis. Nah, kita mengatur G rasionya dulu P144 karena rotary encodernya di sini adalah 160.000 pulsa per putaran. Kita akan merubah menjadi 500 pulsa per putaran. Ini di P144. Ini kita set, kita isi 16.000. Ini kan 16. Maka kita ganti di sini ini menjadi 0. Tapi ingat kondisi servonya harus off gitu ya. Maka DI1 ini tidak kita koneksikan karena parameter P210 tadi kan 101 ya. Maka kalau ini kita hubungkan dia akan on, kalau kita lepas dia akan off. Nah, ini kita ganti menjadi 16.000. 6 1. Oke, terus kemudian P145 kita set, kita ganti 50. Ya, kalau kita lihat di sini, Anda lihat isinya tidak berubah, sudah berubah menjadi 50. Demikian pula 144 ini sudah berubah menjadi 16.000. Nah, tetapi tadi saat kita akan mengganti ini
kondisinya servonya on, dia tidak bisa. Oke, nah ini servonya kondisinya masih off. Nah, sekarang untuk menjalankan, ini sudah bisa dijalankan otomatis, tetapi ini tidak bisa jalan. Karena apa? Karena servonya ini masih off. Maka untuk on, DI1 ini harus kita koneksikan ya. DI1 ini ada di CN1 ya. Ini harus kita koneksikan sehingga servonya on. Maka ini sekarang kita bisa jalan secara otomatis lagi. Oke. Itu bagaimana caranya kita menjalankan secara dasar untuk mereset supaya kembali ke factory setting, terus kemudian menjalankan ke job operation, terus bagaimana setting parameter supaya kita bisa menjalankan secara otomatis. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, sehat selalu.